kamu datang juga. Tadinya aku pikir aku bermimpi pada saat menerima telepon dari kamu. Tapi ternyata saat melihat kamu datang, saya yakin bahwa saya tidak bermimpi. Di sini hanya ada kamu dan saya. Maka dari itu, saya akan membuka sebuah rahasia kepada kamu. Sejak kamu masuk ke dalam keluarga Bramantio, setiap malam saya selalu melihat kamu dalam mimpi saya. Jauh-jauh saya datang kemari, bukan untuk mendengarkan cerita mimpi Mas. Baiklah kalau begitu. Kita langsung ke alasan kenapa kita bertemu hari ini. Mas pernah mengatakan soal kesepakatan yang bisa dilakukan antara aku dan Mas. Jelaskan isinya. Ternyata kamu orang yang suka langsung ke pokok permasalahan. Saya suka itu. Dan untuk hal ini, saya belajar dari kamu. Jadi inilah inti pertemuan kita hari ini. Kakak kamu Sony yang sedang masuk dalam penjara terkena kasus yang sangat parah. Untuk bisa membebaskan dia, hanya ada satu cara. Hanya saya yang bisa membebaskan dia dari penjara. Surat apa ini? Surat pembatalan. Dengan menandatangani surat ini, maka kamu akan mengatakan di depan pengadilan bahwa perkawinan kamu dengan Romi tidak memiliki dasar yang kuat. Hubungan kalian tidak jujur. Tapi semua itu tidak benar. Semua itu benar adanya. Karena kamu ini adalah adik dari Sony Sultan Makmur. Dan ada satu kebenaran lagi di antara kita. Saya tidak akan membiarkan kamu melakukan kedua hubungan itu. Bagaimana bisa? Kamu adalah adik dari Sony Sultan Makmur, sekaligus istri dari Romi Bramantio. Kamu harus memilih di antara kedua hubungan itu. Saya bersyukur dari lubuk hati saya yang paling dalam karena kamu bersedia datang. Kita berdua tentu akan mencari jalan kedamaian. Saya adalah orang yang sangat memuja ketenangan dan perdamaian Haliza. Kalau saja saya bekerja sebagai duta perdamaian PBB, saya tidak akan berada jauh dari peperangan. Tapi saya justru akan duduk di kantor di mana peperangan itu terjadi. Saya juga tidak suka kekerasan dalam hal apapun. Bahkan, saya tidak suka bermain catur. Yang suka mematikan bidak yang terbuat dari plastik. Saya mengenal baik kehebatan yang satu ini, Bapak Robi Bramantio.
Dari Mas, lalu menjadi Bapak Robi Bramantio. Kamu memang tidak bilang, tapi kamu sudah memutuskan bahwa kamu akan tanda tangan. Baiklah. Kamu menikah dengan adik saya, Romi, tanpa sepengetahuan saya. Padahal dia adalah adik kandung saya. Apalagi kamu, dari keluarga Sultan Makmur. Di mata saya, pernikahan kalian adalah sebuah kesalahan. Melukai hati kami. Maka dari itu, saya memasukkan kakak kamu ke dalam penjara dengan kecurangan. Kalau saya terpaksa bermain catur, saya sering takut pada langkah saya sendiri. Terakhir kali, hanya dengan satu langkah, 2 bidak lawan saya terjatuh. Yang satu, namanya Sony. Yang satunya, Sultan Makmur. Kalau kamu tidak peduli dengan Sony, tidak usah tanda tangani surat ini. Tapi kalau kamu ingin menyelamatkan dia, tanda tangan ini. Katakan pada seluruh dunia bahwa kamu dan Romi tidak memiliki hubungan apa-apa. Dan dia bukan siapa-siapa kamu. Tanda tangan ini. Kalau pemain yang cerdas melihat permainan saya, mereka akan bangun dan meninggalkan permainan ini sebelum usai. Jadi ikuti saja langkah saya, Haliza. Baiklah. Kalau saya bangun dan meninggalkan permainan ini, terus apa selanjutnya? Permainan ini akan dihentikan di sini. Berhenti seperti tidak pernah dimainkan. Kamu putuskan hubungan kamu dengan keluarga Bramantio, dan kakak kamu akan kembali ke keluarganya dengan hormat, serta mendapatkan pekerjaannya kembali. Dan kalau dia kembali, maka jantung mama kamu akan selamat. Saya tidak pernah berpikir bahwa pernikahan saya dengan Romi sangat berarti buat Anda. Hubungan saya dengan Romi sangat mahal bagi Anda. Tapi saya sangat berterima kasih karena Anda telah menyadarkan saya, Bapak Robi Bramantio. Saya akan menandatangani surat itu, tapi setelah saya membacanya. Karena dalam sebuah kado pun, Anda bisa memasukkan tas berisi uang. Apalagi dalam surat perjanjian itu, Anda bisa menulis hal yang lain lagi. Saat saya berada di jalan yang salah, orang-orang tidak akan curiga. Tapi saat saya berada di jalan yang benar, mereka tidak yakin kepada saya. Kamu boleh membaca surat ini dengan teliti. Minta dibacakan dan tanda tangani. Kebenaran yang saya utarakan ada di surat ini. Dan nanti, kalau kamu sudah menandatanganinya, kamu boleh menghubungi saya seperti hari ini. Dan nanti saya akan mengambil surat ini di rumah Sony. Di rumah Mama.
Halisa bisa datang untuk acara haul meninggalnya kakekmu. Kamu berjanji kalau Halisa bisa datang? Ayo dong Halisa, angkat teleponnya. Ya Tuhan, apa sih salah saya sampai Halisa seperti ini? Ayo dong Halisa, angkat, please. Masih aja kamu gak ngerti. Gak enak sama siapa sih sayang? Sama Papa Indra apa sama Mira? Sama siapa? Tante Nurhaliza? Ngapain dia telepon kamu? Ada apa kamu sama dia? Sini Vi. Ngomong dulu, ngapain dia telepon kamu? Kena deh kamu. Rencana kamu bener-bener kelewatan tau gak Vi? Ya bos, bagaimana dengan rumah baru kamu, Ted? Nyaman bos, baik. Hubungin kamu ini susah sekali. Saya sampai lama menunggu. Saya lagi sibuk beres-beres bos. Maaf lama bos. Gak apa-apa. Teddy, saya mau menyampaikan sebuah kabar gembira buat kamu. Sebentar lagi, kamu akan bisa memiliki Nurhaliza. Memiliki Nurhaliza? Maksud bos? Nurhaliza sudah setuju untuk menandatangani surat pernyataan bahwa perkawinannya dengan Romi tidak sah. Dan di dalam surat pernyataan itu, Nurhaliza akan melepaskan statusnya sebagai istri Romi. Ya, cerita murahan kemenakan Sultan Makmur yang masuk ke dalam terah Bramantio perlahan-lahan akan menjadi kenangan kecil dan akan dilupakan. Kira-kira kemana dia akan pergi setelah dari rumah ini, Teh? Di sini dia diusir dan kemungkinan besar dia pun akan ditolak kalau pulang ke rumahnya sendiri. Bagaimana pendapat kamu? Kemana dia akan pergi? Tenang bos, kemanapun Nurhaliza pergi, saya akan mencari jalan buat dia. Bagus, Ted. Bagus. Seperti ini. Kamu tidak melihat kesedihan dan kekecewaan di wajah Mama? Kesedihan dan kekecewaan soal apa, Ma? Seorang ibu pasti akan merasakan kesedihan dan kecewaan seperti ini. Karena dalam satu atap rumahnya, dia melihat
seorang anaknya bahagia melihat anaknya yang lain menderita. Suasana dalam rumah ini membuat satu anak menderita, sementara yang satunya penuh sukacita. Yang Mama bilang tadi itu benar. Tapi Mama lah yang pertama kali menarik garis itu di rumah ini. Mama melakukannya di dalam rumah ini. Ini adalah tantangan Mama. Mama yang memulai. Saat Mama tidak lagi mempedulikan kesedihan Papa dan Robi. Sedangkan Mama dan Romi di bawah atap ini sedang merayakan sebuah kebahagiaan. Yang paling menyakitkan, saat Mama menerima Nurhaliza ke dalam rumah ini sebagai menantu. Saat itulah, garis pemisah pertama kali Mama tarik di rumah ini. Tapi kamu yang membuat garis itu semakin jelas dan dalam. Mama selalu menyalahkan Robi. Tapi Ma, perlahan-lahan garis itu akan hilang. Kebahagiaan di rumah kita akan segera datang. Dan semuanya akan menjadi lebih ceria. Kita akan bersama-sama merayakan kebahagiaan itu lagi, Ma. Apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi adalah hubungan Romi dan Nurhaliza tidak pantas berlanjut di rumah ini. Sayangnya, Romi tidak menyadari hal itu. Tapi Nurhaliza, dia lebih mengerti akan hal ini. Aku mulai meragukan diriku sendiri. Mungkinkah aku yang keliru? Atau rekaman ini yang bohong? Apakah ini hasil sebuah rekayasa? Mama melihat ada tidak keberdayaan tergambar di wajah kamu. Ingin rasanya Mama membantu kamu dalam keadaan seperti sekarang ini. Tapi Mama nggak berdaya membantu kamu. Maafin Mama, Romi. Mama bahkan tidak bergairah pada diri Mama sendiri. Mama sudah memberikan lebih dari yang sanggup Mama berikan untuk kami. Waktu itu Mama pernah bilang kalau Mama hanya mengizinkan untuk langkah pertama saja. Dan Mama tidak menjamin untuk langkah selanjutnya. Itu sudah lebih dari cukup, Ma. Romi gak berhak menuntut apa-apa lagi, Ma.
Karena Mama sudah memberikan semuanya untuk Romi dan Nurhaliza. Yang Mama harapkan Halisa bisa datang untuk acara haul meninggalnya kakekmu. Kamu berjanji kalau Halisa bisa datang? Romi nggak tahu, Ma. Romi nggak punya jawaban apapun untuk pertanyaan Mama. Bahkan Romi nggak tahu apa yang akan terjadi di hidup Romi selanjutnya. Lalu, kenapa Romi mengatakan tentang kamu dan Halisa? Apapun perkataan Mas Robi, itu tidak berpengaruh untuk Romi, Ma. Itu sudah biasa. Justru ucapannya Nurhaliza yang menyakiti perasaan Romi, Ma. Tadi Romi berusaha untuk menemui dia dan memberikan sejumlah bukti atas perbuatan kakaknya itu, Ma. Tapi Nurhaliza sama sekali tidak percaya dengan Romi. Romi, bukti apapun hari ini adalah hasil dari kebencian selama 35 tahun. Kejadian apapun di sini adalah bayang-bayang permusuhan masa lalu. Dan ini yang kamu tidak tahu, Romi. Juga Halisa. Jadi tidak perlu mencari barang bukti untuk kebenaran. Ma, aku nggak ada hubungannya permusuhan antara keluarga Bramantio dan keluarga Sultan Makmur, Ma. Ini sama sekali nggak ada kaitannya sama aku. Dan Mama harus paham itu. Satu-satunya yang berkaitan adalah cinta dan kasih sayang Romi kepada Nurhaliza. Tapi rasa saling percaya antara kami berdua itu sudah nggak ada bagi Nurhaliza, Ma. Dan Romi rasa seseorang telah menghancurkan cinta kami. Bayang-bayang masa lalu sudah menutup mata kita dan menjadi masalah baru sekarang. Romi, Mama selalu berdoa semoga kejadian semua ini tidak akan mengurangi cinta kalian. Apa yang kulihat tadi pasti tidak benar. Tidak mungkin. Siapapun boleh percaya. Tapi demi Tuhan, aku tidak. Aku mulai meragukan diriku sendiri. Mungkinkah aku yang keliru? Atau rekaman ini yang bohong? Apakah ini hasil sebuah rekayasa? Aku akan mempertaruhkan pernikahanku dengan Romi Bramantio.
Pergilah Halisa. Larangan kakak hanya bisa untuk melarang saya masuk ke rumah kita. Kakak tidak bisa melarang saya untuk menyungguh kakak di sini. Jangan mempersulit keadaanku di sini. Saya janjikan, saya tidak akan mempersulit keadaan kakak. Pergi! Aku bilang pergi! Semua menginginkan kakak pulang. Aku, Mama, Kak Imaniar, Fitri, semuanya kak. Di sini kakak nggak bisa ngelakuin apapun. Dan aku, satu-satunya orang yang bisa membebaskan kakak. Apa alasan kamu mau menolong aku? Karena semua kejadian ini, aku yang salah. Dan aku harus bertanggung jawab. Kalau kakak masih menganggap aku adik, tolong, anggap ini semua penembusan dosa dari aku. Kalau cuma aku yang menjadi korban, itu nggak apa-apa. Tapi Mama juga telah menjadi mangsa kekejian keluarga Bramantio. Mama Sultan juga adalah mamaku. Karena itu, aku mau melakukan semua ini, Kak. Aku nggak mau mereka mengulangi kekejian mereka. Aku akan melakukan apa saja. Apa saja? Maksud kamu dengan apa saja? Begitu? Aliza, apa yang bisa kamu lakukan? Aku akan mempertaruhkan pernikahanku dengan Romi Bramantio. Dan yang pertama, aku akan menuntaskan kasus kakak. Dengan begitu, pasti Mama akan cepat pulih. Katakan memang benar, Romi. Kita telah melakukan banyak kesalahan dalam pernikahan kita. Apa? Kesalahan dalam pernikahan kita? Aliza, ijab kabul dilakukan sendiri oleh ayah kandung kamu. Jadi nggak ada yang salah. Mungkin kita harus minta maaf kepada pihak-pihak yang marah akan pernikahan kita. Seolah pernikahan kita tidak sempurna. Masa bodoh dengan orang lain. Sultan Makmur tahu kalau ini adalah kutukan saya buat dia. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.